Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu Madrasah Senin Malam, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah perlindungan. Kita hidup pada zaman yang tentunya mau tidak mau kita hidup pada zaman fitnah. Zaman fitnah itu pekat dengan berbagai macam kabar yang tidak menentu dan kita sulit untuk memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Hidup pada zaman fitnah itu menjadikan kita berhadapan dengan banyak sekali kesyirikan dan tentunya banyak menjumpai kemunafikan. Hidup pada zaman fitnah itu mempertahankan keimanan jauh lebih berat pada zaman-zaman dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Dan zaman fitnah merupakan satu zaman yang kiranya ketika kita tetap beriman kepada Nabi Muhammad dengan apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau dakwahkan, maka kita mendapatkan pahala dan mendapatkan janji pahala yang besar di sisi Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan kita selamat pada zaman fitnah kecuali adalah Allah. Semoga kita senantiasa menjadi penuntut ilmu yang selalu sadar kita hidup pada zaman yang bukan ideal, tapi kita senantiasa berlindung kepada Allah supaya kita diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Dari fitnah akhlas, dari fitnah syara, dari fitnah duhaima. Fitnah akhlas itu fitnah perpecahan dan pertikaian. Fitnah syara itu adalah fitnah dilapangkan dan dibukakan pintu-pintu dunia yang menjadikan kita tenggelam dengan kesenangan duniawi dan material. Dan fitnah duhaima, fitnah kegelapan yang menjadikan kita hari ini begitu sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah di dalam perjalanan kita mencari kebenaran. Tidak ada yang bisa menjadikan kita selamat dari fitnah akhlas, fitnah syara, dan fitnah duhaima kecuali adalah Allah. Marilah kita melewati hari-hari kita dengan kita berlindung kepada Allah. Semoga diri kita yang kita cintai dan keluarga yang kita sayangi diselamatkan dari berbagai macam fitnah itu. Tidak ada mereka yang selamat dari fitnah kecuali mereka mendapatkan kelapangan pada urusan kuburnya dan mereka mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kampung akhiratnya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari berbagai macam fitnah dengan setiap ilmu yang telah kita pelajari dan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menata kesyukuran kita kepada Allah supaya dengan setiap kita bersyukur kita mendapatkan ketenangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketenangan itu merupakan hak prerogatifnya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan ketenangan kecuali adalah Allah. Kebahagiaan itu terkadang bisa naik dan turun, tetapi ketenangan itu bersifat stabil dan konstan dalam kehidupan. Makanya tidak ada yang bisa memberikan ketenangan kecuali adalah Allah. Kalau kalian membaca di dalam Al-Quran, Allah selalu menyebut ketenangan dengan kata kerja, yaitu adalah anzala yunzilu, yaitu adalah menurunkan atau diturunkan. Artinya bahwasanya ketenangan itu yang menggenggamnya adalah Allah. Dan Allah memberikan ketenangan kepada setiap hamba yang Allah kehendaki. Allah berikan ketenangan kepada mereka yang beriman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan ketenangan kepada mereka yang beriman supaya bertambah lapisan-lapisan keimanan yang mereka miliki. Karena ketenangan itu miliknya Allah semata. Tidak ada harta dan investasi yang paling mahal pada kehidupan kita ketika dunia begitu riuh, ketika dunia begitu berisik, kecuali adalah kita mendapatkan ketenangan. Kalau kita sudah mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan salah satu di antara puncak-puncaknya kebaikan pada kehidupan dunia selain keberkahan dan kelapangan itu terletak pada ketenangan. Dan ketenangan itu tidak akan pernah datang kecuali kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Inilah yang menjadikan kita menata kesyukuran kita setiap waktunya, kesyukuran hati kita, kesyukuran mata kita, dengan tidak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan siapapun, karena kehidupan kita baik selama kita tidak membuka sosial media terlalu berlebihan.
Karena yang menjadikan kita hilang ketenangan kita ketika kita terlalu banyak melihat teras kehidupan sosial orang lain. Dan itulah yang menghilangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita tentunya menata kesyukuran kita kepada Allah dengan kita senantiasa bersyukur. Karena bersyukur itu merupakan mata uang. Tidak ada yang dibeli oleh mata uang bernama kesyukuran kecuali adalah barang bernama ketenangan. Semoga kita mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Mungkin dunia ini berisik, tetapi kalau orang sudah diberikan ketenangan, berisiknya dunia tidak akan pernah membahayakan hidupnya. Semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan di dalam perjalanan kehidupan kita, selama kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan kita membahas tentang 50 kaidah kehidupan kita berdasarkan kepada petunjuk sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sangat mengerti sekali kehidupan ini sangat memerlukan petunjuk, dan tidak ada petunjuk kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah firman-Nya Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Kita tentunya sangat membutuhkan ini menjadi petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita, karena semua hadis yang disampaikan Nabi memberikan kepada kita penerang dan memberikan kepada kita pencerahan atas gelapnya kehidupan yang kita tapaki dan kita jalani serta kita hadapi. Kita akan membahas berbagai macam kaidah kehidupan yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sabdanya Nabi bukan hanya membicarakan tentang masalah fikih, tapi sesungguhnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbicara tentang bagaimana petunjuk di dalam kehidupan dan kaidah di dalam kehidupan berdasarkan apa yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kemarin telah membahas kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-9 itu adalah la dharara wa la dirar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah sabda di dalam hadisnya. Hadisnya dan sabdanya begitu pendek, tetapi begitu dalam cakupan makna yang terkandung pada hadis ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la dharara wa la dirar, jangan membahayakan diri kalian dan jangan pula membahayakan kehidupan orang lain. Hadis ini sebelum kita meneruskan tentang 7 kerusakan pada diri sendiri, yang itu termasuk di antara larangan yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya kita tidak boleh membahayakan diri sendiri apalagi membahayakan orang lain. Hadis ini memberikan kepada kita banyak arti dan banyak makna yang kita harus mengerti dengan baik. Kenapa Rasulullah sampai beliau menyampaikan kepada kita, janganlah membahayakan diri kalian dan janganlah membahayakan kehidupan orang lain. Tentunya yang pertama yang kita pahami sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Nabi itu secara tidak langsung mengajari kepada kita bahwasanya manusia itu tidak ada satupun yang dia miliki. Sehingga ketika manusia itu sadar tidak ada satupun di dalam kehidupan ini yang dia miliki, kecuali semuanya harus diatur dan diberikan manajemen supaya apapun yang ada pada kehidupan kita dikelola dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan bukan dikelola dengan apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan semata. Makanya badan ini bukan milik kita, badan ini miliknya Allah. Makanya hadis Nabi memberikan kepada kita sebuah aturan baku. Badan kamu itu bukan milik kamu. Janganlah kamu membahayakan badan kamu, karena badan kamu pun itu miliknya Allah, yang semuanya akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah, akan digelar hisab di mana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apapun yang dia perbuat kepada diri sendiri. Makanya dalam kehidupan akhirat setiap badan kita dan setiap ruas dari jasad kita akan memberikan kesaksian kepada Allah tentang apa yang kita perbuat kepada badan kita. Karena hadis ini bukan hanya menjelaskan kepada kita supaya kita tidak merusak badan kita, tapi ada sebuah pesan yang begitu luar biasa. Kita ini tidak memiliki apapun. Harta bukan milik kita, pakaian bukan milik kita, finansial bukan milik kita, bahkan jasad yang kita miliki pun bukan milik kita. Sehingga kita dilarang keras oleh Allah melalui sabda Nabi supaya kita tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada kerusakan kepada diri kita sendiri, karena ini bukan milik kita.
Sehingga tidak benar kalau ada ungkapan yang sering kita jumpai mungkin di berbagai macam video sosial atau media sosial yang mengatakan, ini badan-badan saya, kenapa kalian ribut? Loh, semua badan ini bukan milik kita, tetapi ini miliknya Allah semata. Makanya ucapan ketika seseorang itu meninggal dunia, Allah ajarkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita miliknya Allah. Ada kata inna. Inna itu inna ditambah nahnu, digabung menjadi satu di dalam bahasa Arab. Inna lillahi, sesungguhnya kita miliknya Allah. Ketika kita itu miliknya Allah, makanya kita akan kembali kepada Allah. Bukan hanya sekedar kembali, tapi kita pun harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah pinjamkan kepada kita ketika kita kembali kepada Allah. Kaki kita, tangan kita, mata kita, semuanya nanti akan dimintain pertanggungjawaban dari Allah ketika Allah telah meminjamkan kepada kita. Jangan hidup dengan sebuah basic kesimpulan yang salah, bahwasanya kita merasa memiliki apa yang kita miliki, bahwasanya badan kita itu miliknya kita, dan kita boleh berlaku dan berbuat sesuka hati kita. Kita mulai koreksi diri kita bahwasanya badan ini miliknya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki kita, semuanya miliknya Allah, dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh bagi kita melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan pemiliknya menjadi murka dan bisa mengakibatkan rusaknya kita ketika dimintain pertanggungjawaban ketika kita kembali kepadanya. Makanya sifat kepemilikan yang ada pada kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau kita membedah ayat itu, ada sebuah pelajaran yang sangat indah. Inna lillahi menunjukkan bahwasanya kepemilikan kita, bahwasanya semua kepemilikan kita itu miliknya Allah semata. Tapi kepemilikan itu ditutup dengan sebuah closing ayat yang begitu luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali. Ada kata kepemilikan, itu miliknya Allah. Closing dari ayat itu ditutup dengan kalimat, dengan kata rajiun, kita kembali kepada Allah. Artinya, tidak ada yang kamu miliki, dan apapun yang aku berikan, kata Allah, itu pun akan dikembalikan kembali semuanya kepada diriku dan akan dimintain pertanggungjawaban. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, orang yang sering berkata, ini badan saya sendiri, badan gue sendiri, kenapa kalian yang ribut? Perkataan itu secara definitif tidak betul. Tidak ada satupun yang kita miliki pada kehidupan kita di dunia. Hadis ini selain memberitahukan kepada kita dan mengkoreksi kerangka berpikir kita bahwasanya tidak ada yang dimiliki manusia kecuali semuanya miliknya Allah semata, supaya setiap manusia itu mawas diri dan supaya manusia itu merasa bahwasanya ini pinjaman, maka dia akan berhati-hati ketika mereka tahu akan dimintain pertanggungjawaban. Kita kalau dititipin, misal kita bawahan di sebuah kantor, bos kita menitipkan mobil Mercedes kepada kita, mungkin kita akan berhati-hati tidak mempergunakan mobil itu kecuali betul-betul kita meminta izin, dan ketika mempergunakan pun kita akan sangat hati-hati. Bahkan kita rela supaya mobil itu tidak lecet sedikit pun, supaya bos yang memiliki mobil itu tidak murka kepada kita dan tidak mengakibatkan kita bisa mendapatkan pemecatan. Itu analogi yang sederhana. Kalau setiap orang mukmin menyadari betul bahwasanya kehidupan mereka itu miliknya Allah dan tidak ada satu part bagian dalam kehidupan ini kecuali semuanya miliknya Allah, berarti dia akan berusaha memberikan pola, memberikan manajemen kepada badannya dan kepada kehidupannya, kepada zat yang telah memberikan kesempatan itu kepadanya, dan dia tidak punya ruang kecuali dia mengikuti perintah yang disampaikan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Inilah dasar pertama kenapa hadis ini membawa dampak besar pada kehidupan kalau kita betul-betul menyelami hadis ini. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya badan kita dan kehidupan kita ketika ini bukan milik kita, kita juga harus menyadari bahwasanya Allah telah memuliakan kita selaku manusia. Dan tidak ada kemuliaan yang paling besar kecuali kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri
wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, ya. Allah menyampaikan kepada kita sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, ya, dan kami telah mengangkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami telah memberikan kepada mereka rezeki dari perkara yang baik, dan kami telah memuliakan mereka sebaik-baik kami berikan penciptaan dengan kelebihan yang begitu sempurna. Surat Al-Isra ayat yang ke-70 ini berkaitan erat dengan hadis yang kita sedang pelajari, la dharara wa la dhirar. Sesungguhnya kita ini merupakan satu makhluk yang Allah ciptakan dengan keistimewaan, yang Allah tidak berikan penciptaan dengan keistimewaan itu pada makhluk-makhluk yang lain, hatta malaikat sekalipun. Maka sesungguhnya tidak ada satu makhluk yang membawa kesempurnaan begitu seimbang kecuali adalah manusia. Makanya Allah menegaskan itu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, supaya kita memahami bahwasanya kehidupan kita ini bukan kehidupan biasa. Allah ciptakan kita betul-betul dengan penciptaan yang begitu istimewa. Makanya jangan mencela fisik, jangan mencela kehidupan orang. Mencela fisik, mencela kehidupan orang, maka kita telah mencela penciptanya, dan kita telah mencela siapa yang telah mengirimnya pada kehidupan di dunia. Allah lalu sampaikan dengan kabar yang begitu terang, walaqad karamna bani Adam. Jadi kita itu merupakan anak cucu Adam, bukan anak cucu kera. Ya, ini menjelaskan kepada kita Bani Adam versus Bani Kera. Kita bukan Bani Kera, kita Bani Adam. Jadi teori apapun tidak akan pernah bisa melawan keimanan kita bahwasanya kita adalah Bani Adam, bukan Bani Kera. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah telah memberikan keistimewaan, sehingga ketika keistimewaan ini Allah sudah berikan kepada kita, jangan dirusak. Karena kita akan merusak apa yang telah diberikan oleh penciptanya dengan proses penciptaan yang sempurna. Saya selalu ingat dengan apa yang pernah dikatakan ibu saya, tidak ada produk takdir yang cacat. Jadi ibu saya pernah bilang ketika mengomentari kakak saya cerebral palsy, ibu selalu bilang tidak ada produk takdir yang cacat. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu melalui proses yang sudah disampaikan oleh Allah, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan manusia itu di antara yang lainnya, dan kami telah berikan penciptaan yang terbaik lagi sempurna. Itulah manusia. Ketika kita merupakan bagian dari produk yang dikatakan oleh Allah, khalaqna tafdila. Jadi Allah yang menegaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam proses khalaqna tafdila, diciptakan dalam kondisi yang terbaik lagi teristimewa, ya jangan dirusak. Wong Allah sudah menciptakannya dalam kondisi yang terbaik. Jadi anak Adam ini adalah makhluk yang begitu istimewa di sisi Allah. Dia lebih istimewa daripada gunung, dia lebih istimewa daripada harimau, dia lebih istimewa daripada apapun. Sehingga prosesnya itu dengan begitu sempurna. Itulah kenapa di dalam agama kita lalu berkembang banyak hukum. Kenapa tidak boleh mencela fisik, dan itu termasuk dosa besar. Mencela fisik itu adalah dosa besar walaupun itu dalam kerangka bercanda. Karena kita telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Kenapa kita tidak boleh mengubah penciptaan Allah di dalam diri kita gitu dengan melakukan operasi plastik? Karena kita telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penyempurnaan. Kita menghilangkan salah satu ciptaan Allah, kita bingung. Kita misal saja banyak perempuan yang memuja tren kecantikan sehingga mereka rela untuk mencukur alis, mencukur habis alisnya, sampai mereka ketika mandi pun dalam kondisi kesulitan, dan akhirnya tidak seimbang kehidupan semenjak mereka kehilangan alisnya. Ekosistem saja, maaf bukan manusia, ekosistem saja kalau kita rusak salah satunya akan rusak. Kita misalkan mengerahkan karena ada tikus begitu banyak yang sering merusak panen gitu, lalu kita tidak sabar,
lalu yang kita datangkan ular supaya ular itu memangsa setiap tikus. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi kerusakan ekosistem. Kalau salah satu makhluknya Allah saja dirusak, itu merusak ekosistem, maka manusia itu lebih daripada hewan. Makanya Allah lalu menyampaikan kepada kita, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu ayatnya jelas, kami telah muliakan. Jadi ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Hitam, putih, tinggi, rendah, gingsul, tidak gingsul, semuanya telah melalui proses penciptaan yang sempurna dan tidak ada yang mengalahkan proses penciptaan Allah. Sehingga ketika Allah sudah mempertegas bahwasanya penciptaan manusia itu adalah khalaqna tafdila, sebaik-baik penciptaan lagi teramat istimewa, jangan dirusak. Karena sudah diciptakan dalam kondisi begitu istimewa oleh Allah. Supaya setiap manusia itu memahami bahwasanya ketika Nabi bersabda la dharara wala dhirar, itu artinya adalah karena kamu telah diciptakan oleh Allah begitu sempurna, jangan sampai diri kamu rusak dirimu. Makanya tindakan mati bunuh diri, tindakan ketika kita self harm, melukai diri sendiri. Ini saya dengar beberapa desas-desus kabar angin, banyak santri dan santriwati yang terkadang mereka sudah terkena tren suka melukai dirinya ketika lagi depresi. Sebelum hadis ini disampaikan, mungkin para sahabat tidak pernah membayangkan ada sebuah tindakan yang sifatnya itu melukai diri mereka sampai mereka itu menyayat kulit mereka. Dan Nabi dengan pandangannya yang begitu jauh ketika Allah memberikan kepadanya ilmu dan wahyu yang menjadikan Nabi itu secara tidak langsung sudah mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada umatnya ketika mereka melukai diri mereka sendiri. Makanya akhirnya keluarlah sabda Nabi la dharara wala dhirar. Jangan melukai diri sendiri dan jangan membuat kerusakan dan kemudaratan kepada orang lain. Ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah arti pentingnya bahwasanya manusia itu telah diciptakan oleh Allah begitu sempurna, jangan dirusak. Merusak apa yang Allah berikan dan Allah ciptakan kepada kita memiliki sebuah konsekuensi yang sangat berat. Kita berhadapan dengan pemilik yang telah menitipkan apa yang kita dapatkan pada kehidupan kita. Dan itu berat. Jadi surat Al-Isra 70 menjelaskan kepada kita tentang arti betapa mulianya kita. Walaupun makhluk menilai kita kurang, walaupun makhluk mengatakan kita pendek, walaupun makhluk ada yang mengatakan dan manusia ada yang mengatakan kita hitam, tidak, semuanya telah melalui proses penciptaan yang begitu sempurna dan begitu terbaik. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 70. Ya. Jadi kita harus ingat tidak ada produk takdir yang cacat. Yang ketiga, hadis ini mengajari kita supaya manusia itu bertanggung jawab dan tidak berbuat semau-mau yang dia inginkan ketika dia itu dijelaskan tentang kaidah kehidupan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La dirar wala dirar. Jangan melukai dirimu, jangan membahayakan dirimu. Ini mengajarkan kepada manusia bahwasanya hadis ini mengajarkan supaya kita menjadi orang yang memiliki responsibility, memiliki tanggung jawab kepada apa yang kita miliki. Karena semuanya dimintain pertanggungjawaban. Ya. Maka kalau manusia sampai mereka tidak mendapatkan hadis ini, mungkin kita tidak ada manusia yang belajar untuk memberikan responsibility dan tanggung jawab kepada apa yang dia miliki. Karena kita mengetahui ini akan dikembalikan kepada Allah semata, akhirnya mengajari kita untuk tanggung jawab. Mengajari kita untuk tidak berbuat aniaya, tidak menjadikan kita berbuat zalim kepada diri kita ketika kita merasa ini bukan milik kita dan ini merupakan penciptaan Allah yang luar biasa, begitu istimewa. Maka mengajari kita supaya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita dapatkan ketika Allah menitipkan ini kepada kita. Coba kalau hadis ini tidak ada, mungkin tidak ada yang bertanggung jawab. Dari hadis inilah orang mukmin tidak mau mati bunuh diri. Dari hadis inilah banyak orang mukmin yang meninggalkan perkara-perkara yang melampaui batas. Dari hadis inilah memberikan
boundaries, memberikan batasan kepada manusia supaya manusia tidak sampai melukai dirinya mereka dan melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif untuk kehidupannya. Ketika hadis ini memberikan secara tidak langsung arti tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap apa yang Allah titipkan kepada badan kita. Semuanya dititipin oleh Allah dan semuanya itu diberikan oleh Allah mandat untuk bertanggung jawab terhadap apa yang Allah telah berikan pada kehidupan mereka. Dan semuanya akan kembali untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuat. Inilah 3 perkara yang mungkin kita tidak sadari. Hadis ini, la dharara wa la dirar, memiliki perspektif bahwasanya semua ini bukan miliknya kita. Yang kedua, semua penciptaan yang ada pada diri manusia melalui proses penciptaan yang sempurna dan terbaik. Dan yang ketiga, hadis ini memberikan perspektif supaya kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Dan itulah kenapa kita harus belajar. Setelah kita memahami 3 perspektif, kenapa hadis ini tersampaikan dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kita bahas. Maka kita membahas la dharara, jangan membahayakan diri kita sendiri. Membahayakan diri kita itu tidak selalu maknanya sempit. Artinya kita melukai diri kita ketika kita membahayakan diri kita, ketika kita membunuh diri kita dengan bunuh diri, itu artinya membahayakan. Betul. Tapi ternyata cakupan yang disampaikan oleh para ulama itu luas. Ternyata jangan membahayakan diri kita sendiri itu bermacam-macam. Dan termasuk di antara perkara yang harus kita ketahui supaya jangan sampai diri kita merasa tidak membahayakan diri kita, padahal kita sudah membahayakan diri kita sendiri. Yang pertama yang kita sudah bahas adalah konteks kebodohan kita. Kalau kita sampai bodoh terhadap agama, ini termasuk salah satu kerusakan kepada diri kita. Allah memberikan kepada kita perangkat untuk belajar, Allah memberikan kepada kita Al-Quran untuk kita tadaburin, Allah memberikan kepada kita orang sholih yang hidup di sekitar kita, dan Allah mengutus kepada kita Rasul. Kenapa? Supaya kita belajar, karena kerusakan paling besar pada kehidupan manusia itu adalah kebodohan. Ya. Jadi kalau ada manusia yang mereka itu tidak mau belajar dan tidak mau membuka ikhtiar dan membuka jalan hidupnya untuk mempelajari tentang agama Allah, mereka yang sejatinya menahan diri untuk tidak mau belajar dan tidak mau mengetahui apa yang Allah ajarkan pada kehidupan kita dan apa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam kita memaknai kehidupan ini. Orang yang tidak mau belajar pada kehidupan, maka pada dasarnya dia telah menjatuhkan dirinya kepada salah satu sebab kerusakan paling besar, yaitu kerusakan pada dirinya ketika bodoh. Karena dengan kebodohan, dia tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan. Dia tidak tahu bagaimana dia menenangkan dirinya, tidak tahu bagaimana menghadirkan ketenangan dirinya, tidak tahu bagaimana dia tidak hasad, tidak tahu bagaimana dia tidak sombong, tidak tahu bagaimana dia memaknai malamnya kalau dia tidak belajar agama. Karena apa? Itulah kerusakan yang dampaknya paling besar pada kehidupan. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, yang membawa kerusakan besar pada diri kita adalah ketika kita sengaja tidak mau membuka ilmu dan tidak mau mempelajari ilmu pada kehidupan, sehingga membiarkan kebodohan terhadap agama itu mendominasi pada dirinya, yang mengakibatkan seluruh kehidupannya itu berantakan dan mengalami banyak benturan dalam kehidupan, bukan karena Allah yang jahat kepadanya, tetapi dia yang jahat kepada dirinya ketika membiarkan otaknya, akalnya, jiwanya, tapi bodoh terhadap agama Allah. Padahal agama Allah bukan bersifat mengekang, tetapi agama Allah dengan seluruh instrumen dan komponen ilmunya itu bersifat satu, memberikan jalan keselamatan dalam kehidupan manusia dan bukan untuk mengambil apapun selain itu. Orang tidak paham riba, dia ngambil riba. Akhirnya dia jatuh dalam kerusakan. Hartanya rusak, porak-poranda. Akhirnya Allah tidak berkahi, Allah tinggalkan. Bukankah itu kerusakan? Bukankah itu membahayakan dirinya sendiri? Orang tidak paham tentang zina karena dia tidak mau belajar. Dikira zina itu perkara biasa yang cukup dengan sholat 2 rakaat. Setelah dia melakukan zina, merasa setelah itu diampuni oleh Allah, lalu meremehkan zina.
lalu dia berlaku zina sampai akhirnya dia mendapatkan satu kejadian besar yang membuat dia terguncang ketika akhirnya dia sudah tua. Putrinya pun dizinai sama orang sebagaimana dulu pun berzina karena kebodohan dia terhadap hakikat agama yang menjadikan dia tidak tahu tentang perkara itu. Maka kerusakan pertama yang bisa menyeret manusia kepada sebab kerusakan dalam kehidupan itu adalah ketika bodoh terhadap agama. Ini luka tapi tidak berdarah. Luka yang tidak berdarah. Kalau mati, bunuh diri ada lukanya. Kalau dia gantung diri, meninggalkan luka di leher. Kalau dia minum racun, meninggalkan luka berbusa mulutnya. Kalau dia menusuk dirinya, ya, maka akan keluar darahnya dan mengakibatkan kematian. Tapi kematian, luka yang tidak, luka tanpa menimbulkan darah, itu luka yang begitu dalam. Luka yang begitu dalam tanpa ada darah yang memancar, tanpa darah yang mengalir, itu luka pada kebodohan. Luka pada kebodohan itu akhirnya mengakibatkan berbagai macam kebaikan hidup menjadi hilang. Berbagai macam keteraturan pada kehidupan itu menjadi berantakan. Yaitu adalah kebodohan terhadap agama. Sekarang mari kita pelajari. Yang berikutnya, termasuk di antara kerusakan besar yang mengakibatkan seseorang itu jatuh kepada kerusakan pada dirinya itu dikatakan oleh para ulama, yaitu adalah ketika seseorang itu terus sengaja melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan. Maka pada dasarnya itu merupakan sebuah kerusakan paling nyata ketika seseorang sudah bodoh terhadap agama, akhirnya menjerumuskan dia untuk berani melakukan dosa, terus melakukan kemaksiatan, tidak segera kunjung berhenti, tidak segera kunjung menyambut seruan Allah untuk bertobat dan kembali kepadanya, tetapi terus melakukan dosa setiap waktunya, setiap saatnya. Maka itulah yang disebut dengan kerusakan yang kedua. Karena pada dasarnya orang yang mereka itu melakukan kerusakan, orang yang mereka melakukan dosa, setelah dia tahu dosa itu ada, tetapi terus melakukan dosa itu walaupun hati kecilnya menolak perbuatan itu, tetapi dia tetap memaksa perbuatan dosa itu untuk terus dia kerjakan, itulah kerusakan. Itulah orang yang menyakiti diri mereka sendiri. Karena mereka itu sengaja untuk menceburkan diri mereka terhadap segala macam kesulitan ketika melakukan dosa. Mari kita buka di dalam surat Fatir ayat ke-32. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Fatir, "Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina." Kami wariskan kepada orang yang kami pilih, kitab yang kami turunkan ini kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, di antara mereka ada yang bergegas di dalam kebaikan. Biidznillah, dengan izinnya Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah karunia Allah yang besar. Allah menyebutkan ada 3 lapisan manusia ketika mereka diturunkan kepada mereka Alkitab. Summa awrasnal kitab allati istafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsi, yang disebutkan oleh Allah pertama kali dzalimun li nafsi. Karena pada dasarnya dosa dan kemaksiatan itu merupakan sebuah pintu yang mengarahkan kepada sebuah kegelapan. Sesungguhnya dosa dan kemaksiatan itu merupakan sebuah gerbang yang menjerumuskan kita kepada jurang yang begitu dalam. Rusak, dirinya manusia itu rusak ketika mereka sudah jatuh kepada setiap dosa. Kita tentunya harus paham, setelah kita memahami ini pada surat Al-Fatir 32, maka kita harus paham. Ada sudut pandang dan perspektif yang kita paham tentang dosa. Karena dosa ini termasuk di antara 7 perkara yang merusak kehidupan manusia setelah kebodohan. Yaitu jatuhnya manusia kepada dosa, dia tahu ini kemaksiatan, dia tahu ini dosa, dia tahu ini perkara yang tidak benar,
tapi dia terus melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan itu terus-menerus yang dia hadirkan pada hidupnya, tidaklah dia melakukan perbuatan itu. Tidaklah dia melakukan perbuatan itu kecuali dia menjerumuskan dirinya kepada kerusakan yang sangat nyata. Kerusakan sangat nyata. Kalaulah rokok sudah dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan yang merusak kepada diri sendiri, apalagi dosa. Dosa itu lebih parah daripada perbuatan rokok. Karena dosa itu bukan hanya sekedar itu kemaksiatan, tapi dosa itu menyebabkan banyaknya kerusakan yang hadir, karena tidaklah kehidupan itu rusak dan menjadi sulit kecuali disebabkan karena dosa. Karena kehidupan ini sebenarnya dirancang oleh Allah untuk kemudahan. Allah itu merancang kehidupan ini untuk kemudahan. Makanya Allah sampaikan kepada kita kan di dalam surat Al-Baqarah. Allah menyampaikan kepada kita, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi basic kehidupan kita itu mudah sebenarnya. Karena Allah yang membuat mudah. Urusan akhirat aja dibuat mudah oleh Allah. Tidak bisa ketika safar, sholatnya 2. Ketika tidak bisa wudhu karena sakit, cukup dengan kita tayamum. Zakat 2,5%. Jauh lebih ringan daripada pajak. Karena semuanya dibuat mudah oleh Allah. Nggak ada yang membuat susah. Jadi Allah itu tidak pernah membuat susah. Coba deh pahami Bapak dan Ibu. Kalau Allah pengen membuat susah, tidak mungkin zakat itu 2,5%. Pasti 10%. Atau 7% lah. Atau 5% lah. Dan semuanya bisa dizakatin kalau semuanya. Kalau ini, jual beli zakat, ini bangun zakat. Ya kan? Tapi Allah enggak kan? Allah membuat kepada kita karena kemudahan itu zakat pun menunggu nisab. Kalaupun sudah dapat nisab, menunggu haul. Dan itu pun sangat terbatas. Bandingkan dengan retribusi atau pembayaran-pembayaran yang dibebankan kepada kita lain selain zakat. Luar biasa. Contoh pajak. Ini mana-mana pajak. Ya. Maka kita kembali bahwasanya Allah itu menginginkan kemudahan. Kalau ada manusia di dalam hidupnya ketika merasakan kesulitan, padahal secara basic Allah menginginkan kemudahan, lalu kenapa ada kesulitan yang hadir pada kehidupan kita? Jawabannya cuma satu, ya karena dosa. Karena dosa itu perkara yang mengundang kesulitan, musibah, dan kesempitan di dalam kehidupan perjalanan manusia. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, tidak ada satu musibah yang menimpa kepadamu kecuali musibah itu datangnya tidak secara random, tidak datang secara acak. Tidaklah musibah yang datang pada kehidupanmu kecuali musibah itu datang disebabkan karena kesalahan yang pernah kamu lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Itu karena kesalahan yang pernah kalian lakukan sendiri. Jadi dosa itu apa yang kita lakukan dengan perbuatan tangan kita dan perbuatan kita sendiri itu merupakan algoritma untuk mengundang berbagai macam kesulitan dalam perjalanan kehidupan kita. Wa ya'fu an katsir. Dan kata Allah di dalam surat Asy-Syura itu, dan sebagian besar dari dosamu pun sudah dimaafkan oleh Allah. Artinya sebagian besar dari dosa pun sudah dimaafkan sama Allah. Tapi kita belajar pada surat Asy-Syura ayat yang ke-30, sebagaimana surat Fatir ayat yang ke-32. Berarti zalimun li nafsi, orang yang mereka itu berbuat zalim kepada dirinya, dia tahu perbuatan dosa, maka tidaklah perbuatan zalim kepada dirinya sendiri itu merupakan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan perbuatan yang mengundang kesulitan dalam dirinya, dalam kehidupan dia sendiri. Dan itu terjadinya itu merupakan pencetus dan penyebab terjadinya berbagai macam musibah. Memang musibah alam itu selalu terjadi karena Allah semata yang menetapkan. Tapi Allah selalu memberikan kepada kita sebab-sebab yang menjadikan latar belakang musibah itu datang. Karena Allah tidak mungkin
memberikan musibah tanpa hikmah dan tanpa pelajaran dan tanpa sesuatu yang melatar belakangi. Allah tidak mungkin berbuat tanpa ada sesuatu yang melatar belakangi. Itu tidak mungkin terjadi sama Allah. Sehingga akhirnya kerusakan kedua yang akhirnya merusak pada kehidupan manusia itu apa? Perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi tidaklah manusia ketika berbuat dosa kecuali dia harus sadar, dosa ini saya lakukan pasti dosa ini saya lakukan pasti hukumannya itu pasti menanti. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu tidak membiarkan perbuatan dosa kecuali Allah memberikan peringatan kepada kita supaya kita menyadari akan kesalahan kita. Sifat sayangnya Allah kepada manusia ketika manusia berbuat dosa, Allah hadirkan musibah supaya mengingatkan dia kembali. Ya, sifat kasih sayangnya Allah. Kayak kita, sifat sayangnya kita selaku orang tua kepada anak kita. Ketika anak kita susah diberitahu, terkadang kita biarkan dia mendapatkan sesuatu supaya dia belajar langsung dari apa yang dia rasakan. Tuh kan, kalau ngerasain kayak gitu, kamu tahu kan kalau kenapa Abi melarang? Begitu. Terkadang misalkan contoh dalam keseharian, kita ngelarang anak kita, misalkan lompat-lompat gitu. Ternyata dia begitu sulit. Lalu terkadang kita sebagai wujud kasih sayang seorang bapak itu apa ya? Sudah terkadang kita biarkan dia melompat untuk jatuh. Setelah jatuh, terkadang sakit dan perih yang dia dapatkan ketika jatuh itu lebih meresap ke otaknya, menjadikan dia belajar di kemudian hari untuk tidak melompat-lompat karena dia pernah merasakan perih, daripada terkadang perkataan kita selaku bapaknya yang sudah melarang dia untuk tidak lompat-lompat. Kadang musibah itu bisa menjadikan seluruh otaknya Syaraf itu belajar langsung. Dan akhirnya tidak mengulangi kejadian itu. Allah pun sama. Dosa itu pun terkadang Allah berikan berbagai macam kesulitan pun juga untuk mengingatkan kita. Tapi dosa itu sejatinya memang membawa kerusakan kepada diri kita. Semakin banyak dosamu, ya semakin kamu melakukan kerusakan kepada dirimu. Perkara makro saja, kalau kita terjang dan kita labrak perkara makruh itu pun bisa menjadikan kehidupan kita menjadi berantakan. Contoh, kita dimakruhkan tidur terlalu malam, kita ini makruh begadang, tidak sampai dosa, makruh. Ya, makanya Nabi pernah beliau di dalam salah satu sabdanya, fima makna, beliau berkata gini, ini akrahul hadis ba'dal isya. Saya ini tidak suka ngobrol panjang lebar habis isya. Itu menunjukkan sebuah dalil bahwasanya dimakruhkan ngobrol begadang panjang ketika malam. Karena Nabi itu disiplin kalau habis isya istirahat. Ini harusnya sudah istirahat. Ya. Ternyata kalau kita pada perkara makruh ini belum sampai dalam taraf dosa. Perkara makruh ini kita terjang. Kita tetap setiap malam kita begadang. Jam 2, jam 3, setengah 1, setengah 2 kita baru tidur. Apa yang terjadi? Secara medis terbukti. Orang yang mereka sering begadang tiap malam itu berpotensi lebih besar mendapatkan penyakit-penyakit berat pada fisiknya dibandingkan orang yang selalu disiplin tidur setiap habis isya langsung. Apa yang kita dapatkan? Artinya, kalaulah kamu melanggar yang makruh saja, itu bisa mengakibatkan kamu mendapatkan akibat berat dengan sakit-sakit yang berat yang harus dihadapi dan tentunya mengeluarkan banyak biaya, menguras air mata, mendatangkan banyak kesedihan. Itu ternyata bisa mengakibatkan itu terjadi semuanya. Loh, apalagi terlebih lagi ketika kita melakukan dosa, terlebih lagi ketika kita melakukan maksiat. Perkara makruh saja sudah bisa mengundang kesulitan dalam kehidupan. Itulah kenapa akhirnya para ulama mengatakan
Dzalimun li nafsi di dalam surat Fatir 32. Dosa itu mengakibatkan berbagai macam lahirnya kesulitan-kesulitan dalam kehidupan manusia. Dan itu tindakan yang membahayakan diri kita. Kenapa? Allah itu ketika menetapkan satu perbuatan, ini perbuatan maksiat itu bukan karena Allah ingin memenjarakan kita dan ingin menyempitkan kehidupan kita. Enggak. Tapi karena Allah itu ketika mengatakan ini dosa, ini maksiat, tinggalkan. Itu bukan karena Allah itu ingin kita itu taat kepadanya semata ketika meninggalkan dosa dan maksiat itu. Bukan. Tapi ketika Allah mengatakan itu dosa dan Allah mengatakan itu maksiat, karena pada basicnya, pada dosa itu dan pada kemaksiatan itu ada perkara yang bisa merusak diri kita dan kehidupan kita kalau kita berani menerjangnya. Ketika kita berani untuk melewati batasan itu, makanya jangan dosa itu. Jadi dosa itu perbuatan yang merusak diri kita sendiri. Tidak ada satupun kesulitan yang membuat kesulitan dalam kehidupan kita, ya karena dosa dan kemaksiatan itu. Makanya perkara yang betul-betul harus selalu kita hindari. Kenapa saya harus meninggalkan dosa? Dan kalaupun dosa itu kita lakukan dan kita terjang, segera kita bertobat kepada Allah. Karena kita khawatir punishment yang Allah akan kirim kepada kita itu menyulitkan kehidupan kita. Dan akhirnya menjerumuskan kita kepada banyak konsekuensi pahit yang harus kita hadapi akibat hukuman yang Allah kirimkan kepada kita atas dosa-dosa itu. Dan pastinya membawa kerusakan pada diri kita. Kenapa marah itu dilarang sama Allah? Karena kalau kamu marah berdampak pada tubuhmu. Kenapa hasad itu dilarang dan terkategori dosa besar? Karena ketika kamu hasad itu, kamu memberikan efek yang buruk untuk jantungmu, untuk hatimu, dan membawa pengaruh buruk untuk darahmu. Kenapa kita tidak boleh curiga dan kenapa kita diharamkan untuk berprasangka yang buruk? Karena itu bisa menggerogoti kekuatan dan kesehatan jantungmu ketika dia terus menanamkan kebencian ketika engkau melihat keburukan dengan prasangkamu kepada orang. Jadi ternyata semuanya itu efeknya dan efek dominonya itu kembali kepada manusia. Makanya kalau manusia kok sampai dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan dalam hidupnya, dia telah merusak pada diri mereka sendiri. Fix dan confirm, terima atau tidak terima, suka atau tidak suka. Tidak ada yang hadir pada kehidupan kita kecuali akibat dari dosa yang kita lakukan sampai hadirnya satu musibah yang kita hadapi. Ya. Jadi akhirnya kerusakan yang kedua, kerusakan pada dosa yang diterjang manusia. Itu sama dengan narkoba, itu sama dengan narkotik. Itu kan kita sepakat, pemakaian narkoba, pemakaian narkotik, pemakaian rokok itu merusak diri kita. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Orang yang konsisten melakukan dosa itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Karena apa? Dunia ini sudah diciptakan oleh Allah dengan bahasa yang paling basic. Apa yang baik Allah perintahkan karena memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Apa yang buruk maka dirangkai menjadi sebuah dosa yang harus kita tinggalkan. Ketika engkau melabrak dosa itu dan melabrak kemaksiatan itu, maka itu yang akan merusak pada kehidupanmu. Jadi yang kedua, la dirara wa la dirar itu termasuk merusak kepada diri kita itu apa? Orang yang mereka tahu perbuatan kemaksiatan tetapi mereka menerjangnya. Tahu zina, tapi melarang, melabraknya, sudah rusak semua kebaikan yang ada pada kehidupannya semenjak dia memberanikan dirinya untuk menjerumuskan dirinya kepada kerusakan. Jadi kerusakan itu dosa. Kerusakan itu dosa dan tidak ada yang lebih besar kerusakan yang menimbulkan efek domino pada kehidupan manusia kecuali dosa. Dosa itulah yang menjadikan Hajar Aswad menjadi hitam, padahal ketika pertama kali diturunkan putih berkilau. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dosa itulah yang menjadikan tubuh manusia tingginya yang asalnya 60 hasta, lalu sekarang tidak sampai 2 meter. Ya karena sebab dosa yang dilakukan manusia. Jadi dosa itu efek dominonya itu merusak semuanya. Ekosistem jadi rusak, semuanya jadi rusak. Karena akibat dosa yang dilakukan manusia. Jadi 7 kerusakan
yang tanpa sadar kita melakukan itu sudah merupakan kategori merusak diri kita sendiri. Satu, bodoh agama. Dua, ketika kita merusak diri kita, ketika kita tahu dosa dan kemaksiatan tetapi menerjangnya atas nama kepuasan yang ingin kita nikmati sesaat, tetapi menimbulkan kerusakan panjang yang harus kita rasakan. Semoga kita senantiasa paham. Sekalinya ada dosa dan kemaksiatan, lalu hadirnya musibah karena dosa kemaksiatan, selalu ada musibah. Musibah-musibah itu terjadi karena dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan. Hati-hati. Jangan menjerumuskan dirimu kepada kerusakan, kesulitan, musibah karena dosa yang dikerjakan. Wa ma asabakum mi musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.